Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Jana dari jurusan Manajemen Dakwah kelas D. Saya akan menjelaskan materi perkuliahan dalam mata kuliah Pancasila. Yang pertama ada latar belakang diperlukannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sudah diajarkan sejak zaman Presiden Soekarno. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan sejak dini karena tujuannya itu untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Minto Rahayu, tujuan dan hakikat dari pendidikan kewarganegaraan adalah agar membekali masyarakat untuk bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila baik dengan negara maupun dengan sesama manusia. Materi kedua ada wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan identitas nasional. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi pada setiap individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dan identitas nasional adalah kepribadian nasional ataupun jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Materi ketiga ada negara dan kewarganegaraan. Menurut KBBI, pengertian negara memiliki dua arti. Yang pertama, negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Pengertian negara yang kedua yaitu negara adalah kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Adapun fungsi negara yaitu diantaranya yang pertama melaksanakan penertiban, yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang ketiga pertahanan, yang keempat menegakkan keadilan. Selanjutnya pengertian warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Orang yang disebut warga negara bisa berupa warga lokal maupun warga asing di sebuah negara. Asas kewarganegaraan itu ada asas ius sanguinis atau asas keturunan dan ius soli asas atau asas tempat kelahiran. Materi yang keempat ada sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Sistem politik di Indonesia diartikan sebagai kumpulan ataupun keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, dan pengambilan keputusan serta seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Bentuk pemerintahan Indonesia saat ini yaitu berupa republik konstitusional, dan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat yang kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Dan sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem presidensial adalah sistem yang dimana negara dipimpin oleh seorang presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Materi yang kelima itu ada HAM dan implementasinya di Indonesia. HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan suatu anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat setiap manusia.
hak asasi manusia yang dianut di Indonesia itu bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia setelah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, dan membentuk pengadilan HAM, serta memasukkan dalam kurikulum pelajaran dan sebagainya. Hukum tentang HAM dibuat karena di Indonesia terdapat banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965 dan 1998. Dan sebenarnya pelanggaran HAM masih banyak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Pelanggaran HAM yang terjadi nyatanya di Indonesia banyak orang-orang yang terkadang berbuat kasar kepada sesama manusia. Hal ini mengindikasikan jika pemahaman HAM di Indonesia ini belum sepenuhnya merata dan dimengerti oleh masyarakat di Indonesia. Materi ke-6 ada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Bahwasannya setiap anak berhak hidup dan tumbuh juga berkembang. Yang kelima ada hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang keenam ada hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan kewajiban negara menurut kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama itu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan yang keempat, ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Materi yang ketujuh yaitu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya untuk ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan hukum. Menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Materi ke-8 yaitu konstitusi. Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok ataupun yang dasar dan sifatnya tertulis ataupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Di Indonesia sudah ada 3 konstitusi yang pernah berlaku sejak masa proklamasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rancangan tersebut kemudian disahkan oleh PPKI dan menjadi konstitusi negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Konstitusi RIS 1949. Sejak akhir tahun 1949 terjadi pergantian konstitusi di Indonesia. Hal ini karena situasi politik dalam negeri Indonesia akibat campur tangan Belanda. Nama Republik Indonesia berganti menjadi Republik Indonesia Serikat. Karena perundingan damai antara Indonesia dan Belanda. Sebagai undang-undang dasar yang digunakan yaitu Konstitusi RIS yang dibuat pada 1949. Kemudian yang ketiga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi pada tahun 1949 diganti oleh Presiden Soekarno ke Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang ke-9 yaitu HAM.
Hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kemerdekaan, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Macam-macam hak asasi manusia, yaitu yang pertama ada terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan yang sama. Selanjutnya hak tanpa ada diskriminasi. Selanjutnya hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, serta hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Dan ciri-ciri HAM yaitu yang pertama bersifat hakikat, yang kedua bersifat universal, dan yang ketiga yaitu bersifat tidak dapat dicabut. Materi ke-10 yaitu otonomi daerah dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya autos yang artinya sendiri dan nomos yang artinya aturan. Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2004 yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Di dalam undang-undang ini menekankan bahwasannya aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui peraturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Awalnya undang-undang tersebut hanya menetapkan tiga daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, ataupun kota. Kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini mengatur tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Dan di dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah istimewa, serta tiga tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yaitu yang pertama memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman daerah. Selanjutnya berdasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan juga bertanggung jawab. Dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan provinsi merupakan otonomi yang terbatas dan pelaksanaannya harus sesuai dengan konstitusi negara. Materi ke-11 yaitu tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif. Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menurut proses demokrasi yang bersih, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan yang baru. Akan tetapi, jika dilihat perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama di tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Materi ke-12 yaitu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Menurut Dharma, secara umum tujuan
anti korupsi, yaitu yang pertama ada pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk dan aspek-aspek korupsi. Yang kedua yaitu pengubahan persepsi dan sikap tentang korupsi. Yang ketiga, pembentukan dan keterampilan serta kecakapan yang baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Nah, latar belakang pendidikan korupsi yaitu yang pertama, praktek korupsi di Indonesia telah terjadi sejak kerajaan di wilayah Nusantara. Bahkan telah tersistem sejak masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, secara faktual persoalan korupsi di Indonesia dikatakan telah pada sampai titik kulminasi yang akut atau tidak hanya mewabah di kultur dan struktur birokrasi pemerintahan, juga menjadi fenomena multidimensial atau telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial yang kultural. Yang ketiga yaitu pergeseran pada hidup masyarakat yang tadinya menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual mulai bergeser pada nilai-nilai materialistis dan konsumerisme. Materi ke-13 atau materi terakhir yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sebuah gagasan yang mengejawantah di berbagai tatanan sosial, di mana hal terpenting dalam gagasan tersebut adalah usaha dalam menyelaraskan berbagai konflik kepentingan, entah itu kepentingan masyarakat, individu, ataupun kepentingan negara. Ciri-ciri dari masyarakat madani yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai, yang kedua, mempunyai peradaban yang tinggi, yang ketiga, memprioritaskan kesederajatan dan transparansi, yang keempat, ruang publik yang bebas, yang kelima, supremasi hukum. Karakteristik masyarakat madani yaitu terintegrasinya individu dan kelompok-kelompok eksklusif dalam masyarakat melalui kontrak sosial atau aliansi sosial. Selanjutnya, menyebarnya kekuasaan kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan alternatif. Selanjutnya, dilengkapi program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat, dan tumbuh kembangnya kreativitas pada mulanya terhambat oleh rejim totaliter. Sekian materi perkuliahan dari mata kuliah Pancasila yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.